kembali lagi bersama saya Hagan. Pada video kali ini, saya akan membahas chapter 5 dari kecerdasan buatan. Langsung saja kita ke teori. Kenapa kenapa words harus difaktorisasikan terlebih dahulu? Karena kata-kata yang digunakan untuk memproses data agar dapat menjadi bagian dari kumpulan data atau atribut yang dapat dibaca oleh sistem machine learning, karena sistem tersebut tidak dapat memproses data teks secara langsung dan harus dikonvert terlebih dahulu ke dalam bilangan. Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada gambar ini. Jadi data kumpul kata dari vektorisasi baru hasil data vektor kata. Lalu, kenapa dimensi dari Google Dataset dapat mencapai 300? Nah, dimensi dari dataset Google bisa mencapai 300 karena dimensi dari vektor tersebut digunakan untuk membandingkan bobot dari setiap data kata yang diproses. Inilah ilustrasinya. Dataset Google, kata yang dipilih Google, 300 data, 70% data yang serupa. Lalu yang ketiga itu ada konsep of factorization on words. Nah, pada faktorisasi dengan menggunakan word to fact memiliki kelebihan yang dapat dibedakan dengan penggunaan back of words yang biasanya. Pada back of word, pemrosesan data tidak dapat menganalisa data yang memiliki makna sama namun penulisannya berbeda. Namun pada penggunaan word to fact, proses tersebut dapat berjalan dengan lebih mudah. Contohnya adalah penulisan kata please dengan please pakai Z. Ilustrasinya ada di gambar. Konsep of factorization on document. Faktorisasi pada dot to fact di mana data yang terdapat pada file dokumen tersebut seolah dengan menggunakan pemrosesan yang mengutamakan nilai file name atribut. Taman lihat inputnya dan tidak terlalu diproses. Dapat lihat pada gambar terus. Ada lapar, makanya saya dari kemarin belum makan. Lalu what is mean dan deviation standard. Standar deviasi. Mean adalah nilai rata-rata berapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Untuk ilustrasi data mean dan deviation standar dapat dilihat pada gambar. Nah, apa itu skipgram? Skipgram adalah teknik digunakan di area speech processing di mana n-gram dibentuk kemudian ditambahkan juga dengan tindakan skip pada token-tokennya. Contohnya pada gambar ini. Ini langsung saya ke praktek, yaitu mencoba dataset dari Google New Vector. Berikut ini adalah hasil dari kode yang digunakan untuk memanggil data library GenSim dengan menggunakan perintah import. Lalu library tersebut diambillah data yang digunakan untuk memproses data Google News Vector. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar. Nah, lalu pada penggunaan kode Google ini, file Google News Vector. Ini dia hasil olahnya. Lalu pada penggunaan kode berikut ini akan mengolah data faith yang terdapat pada file Google Vector. Hasil pemrosesan dapat dilihat pada gambar. Ini dia. Lalu penggunaan kode berikut mengolah data vol. Lalu di sini itu menggunakan data seek. Lalu yang ini adalah clear, mengolah data clear. Sini mengolah data shine. Mengolah data back. Lalu mengolah data car. Mengolah data wash. Lalu mengolah data motor. Lalu mengolah data cycle. Pada hasil kode berikut ini adalah hasil dari proses penggunaan perintah kode similarity yang akan menghitung nilai value data yang dibandingkan dengan masing-masing kata, seperti pada hasil dari perbandingan kata love disandingkan dengan faith menghasilkan nilai 37%, sedangkan kata wash dan shine menghasilkan nilai 27%, dan kata car yang dibandingkan dengan motor menghasilkan 48%, di mana dapat disimpulkan bahwa semakin data kata tersebut memiliki tingkat kesamaan yang tinggi, maka nilai hasil tampilkan semakin tinggi. Inilah contoh gambarnya. Lalu yang nomor 2, extract words dan permuted sentences. Pada penjelasan berikut ini menyangkut pembersihan data yang akan digunakan untuk diproses, di mana data akan diekstrak dari setiap katanya agar terbatas dari data teks HTML, apostrof, tanda baca, dan spasi yang berlebih, dengan menggunakan perintah kode strip dan split. Lalu penggunaan library random yang akan dibuat untuk melakukan clock data dengan acuan
datanya adalah data yang terdapat pada variabel kata. Untuk ilustrasi hasil dari kodenya dapat lihat pada gambar ini. Nomor 3, tag dokumen dan doc2vec. GNC merupakan open source model ruang vektor dan toolkit topik modeling yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python. Untuk kinerja GNC menggunakan NumPy, SciPy, dan Cython optional. GNC secara khusus ditujukan untuk menangani koleksi teks besar dengan menggunakan algoritma secara online. GNC mengimplementasikan TF-IDF, Latent Semantic Analysis atau LSA, Latent Discrete Analysis LDA, dan lain-lain. Tag dokumen merupakan sebuah kelas yang terdapat pada pemrosesan data pada library GenSim yang akan mengolah data teks yang ada pada dokumen-dokumen yang dipakai. Doc2vec merupakan algoritma doc embedding, yaitu pemetaan dari dokumen-dokumen menjadi vektor, serta pemetaan data dokumen satu dan dokumen lainnya. Ilustrasi dari tag dokumen dan Word2vec bisa dilihat pada gambar. Praktek data training. Pertama, buka data training yang akan diolah pada aplikasi Python, import library OS, dan membuat data variabel unsubsetted dengan nilai array kosong. Buatkan data directory untuk memanggil data yang akan diolah, dan buatkan juga variabel data nilai frame yang akan memproses data di dirname untuk diisikan pada variabel unsubsetted. Kode yang digunakan dapat dilihat pada gambar. Nah, data pada hasil kode gambar 550 menghasilkan data pada gambar 551 yang memunculkan data variabel dirname, fname, kata, dan unsubsynthesis memiliki data sebanyak 55 kata dalam file yang diolah tersebut. Hasil run dengan menggunakan kode pada gambar 552 menghasilkan data nilai yang terdapat pada 553. Lalu, pada kode yang terdapat di gambar 5.54 menghasilkan data 5.55. Inilah contoh gambar ya. Mengapa butuh shuffle dan clean memory? Lakukan shuffle agar data lebih mudah untuk diolah dan untuk menentukan tingkat tinggi akurasi dari hasil pemrosesan. Dan dilakukan pembersihan memori adalah agar cache yang disimpan tidak membuat proses pada komputer menjadi lebih lambat dan dapat digunakan untuk memproses data lainnya agar menjadi lebih ringan dan cepat. Pada gambar 5.56 adalah proses untuk melakukan pengoclokan data dan pada gambar 557 adalah proses untuk memasukkan data unsubstances ke dalam variabel muter untuk diproses dengan kelas permuter sentences. Pada gambar 5.58 adalah kode digunakan untuk membersihkan data memori. Mengapa modal harus di-save? Dalam pengolahan data dan menggunakan proses yang panjang, ditakutkan data yang sudah diproses tersebut dapat hilang. Jika terdapat kejadian emergensi pada saat pengolahan pemrosesan data, misalnya hard disk error ataupun listriknya padam, dan proses penyimpanan data juga dilakukan, agar data yang sudah diolah data dapat dipanggil lagi tanpa harus melakukan proses dari awal sehingga tidak memakan waktu. Untuk kode yang digunakan dapat dilihat pada gambar. Berikut adalah file penggunaan kode save tersebut bisa dilihat pada gambar. Tujuh adalah infer vector, berfungsi untuk dokumen baru dan bisa menggunakan data vektor yang dilatih secara massal seperti yang disimpan dalam model untuk dokumen yang merupakan bagian dari data training. Untuk percobaannya dapat dilihat pada gambar. Lalu Cosin similarity merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk membandingkan dari dua buah data yang bukan merupakan data vektor untuk menguji nilai kemiripan data satu dengan data lainnya. Hasil dari percobaan pada tugas nomor 8 ini dapat dilihat pada gambar 5.62 yang menghasilkan nilai akurasi sebesar 20% dan gambar 5.63 yang menghasilkan nilai akurasi sebesar 91%. Lalu cross validation pertama melakukan import dari library kneighbor classifier, random forest classifier, dan cross file score dan NumPy yang digunakan untuk membuat data cross validasi dapat dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya membuat data variable scores yang digunakan memuat nilai cross file score dengan datanya diambil dari kneighbors classifier yang terdiri dari senvex, sentiments, dan chlf dan mengolahnya menggunakan NumPy untuk menampilkan data pada gambar yang menghasilkan nilai akurasi sebesar 53%. Perhitungan kneighbor dengan cross validasi ini ya. Lalu membuat data variabel memuat nilai cross file score dengan datanya diambil dari random forest classifier. Nah, ini hasilnya 53%. Lalu penggunaan make pipeline untuk membuat data kneighbor
Classifier random forest, classifier dan vectorizer digabungkan untuk menghasilkan data nilai pada gambar dan menghasilkan nilai akurasi sebesar 74%. Ya, mungkin sekian saja pada video kali ini. Akan lanjutkan cara pull request di GitHub. Oke, untuk melakukan pull request, pertama kita harus masukkan dulu ke dalam repo kita, yaitu dengan cara git add titik untuk memasukkan atau mendata semua file baru yang telah kita masukkan tadi. Setelah sudah, langsung saja kita git commit min m, masukkan komentar ya. Oke, setelah sudah langsung saja kita push. Lalu tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, dapat lihat di repo kita tadi. Nah, kalau kita refresh saja. Last commitnya langsung sudah 2 menit ago. Oke. Langsung saja untuk pull request tinggal pencet pull request, lalu kita new pull request. Ini sedang mengecek, nah ini able to merge, maka kita langsung saja create pull request. Oke, lalu kita create pull request. Sekarang tinggal tunggu pull request kita di merge ke repo aslinya oleh yang megang repo. Mungkin sekian saja dari video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.